Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di program menuju Pilkada 2024 bersama saya Eka Saputra, senang menemani Anda di hari ini. Semoga yang menonton dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa like-like-nya dan subscribe-nya ya guys. Alhamdulillah hari ini saya mempunyai narasumber yang sangat-sangat luar biasa dengan kesibukannya. Akhirnya bisa bertemu. Beliau pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur pada tahun 2023 hingga 2008 di Provinsi Riau. Kemudian menjabat sebagai Gubernur Riau 2008 dan pernah juga menjabat sebagai anggota DPR RI 2009 hingga 2013. Siapa dia? Kita sambut Dato' Wan Abu Bakar. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kan? Assalamualaikum. Sehat, Dok? Alhamdulillah, insya Allah. Alhamdulillah. Luar biasa, guys. Pada tanggal 9 Agustus, beliau tepat 74 tahun. Masya Allah ya. Luar biasa ya. Sadar ya. Sudah 74 tahun umur saya. Tahun ya, luar biasa. Apa resepnya ini, Dok? Resep saya hanya menyerah kepada Allah. Saya punya emosional dengan beliau ini waktu beliau ingin maju sebagai gubernur tapi independen. Iya, betul. Kami di rumahnya ini mengumpulkan berkas yang sangat luar biasa. Waktu itu ibu juga sampai pusing keliling-keliling naik sampan ke ini luar biasa. Itu kenapa akhirnya tidak jadi itu? Ditolak KPU ya? Iya, ini kan permainan KPU kan. Ada alasannya kan? Iya. Tapi kan akhirnya waktu sampai ke sidang pengadilan tata usaha negara kan? Kita minta 2 kali. Minta lagi dia lakukan apa namanya itu di lapangan, itu lakukan untuk penambahan data lagi ya. Iya, mau cek keabsahan itu. Jadi memang itu satu perjuangan yang sangat. Jadi oleh karena itu saya bilang dengan orang-orang yang maunya independen harus berpikir 2 kali ya. Iya, 2 kali memang. Karena waktu itu berapa yang dimintanya tuh ya untuk syarat calon gubernur dari independen itu? Berapa itu ya? Hampir kalau kemarin kalau DPD kan hanya 2.000 tanda tangan. Ya waktu apa ya? Yang lucunya sekarang untuk wali kota syaratnya 20% dari DPT 50.000. 50. Saya hampir 100 lebih itu. Memang di rumah sini berkasnya KTP cukup banyak ya. Dan itu tim kita cukup solid itu, solid dan cukup memang bergerak militan. Cuman sayang waktu itu permainan oknum KPU itu bukan apa mempersulit ya. Mempersulit. Kalau sebenarnya tidak persulit lolos itu sebenarnya. Memang luar biasa. Alasan ketentuan gitu, ketentuan itu kan sangat relatif kan ya. Ya saya memang ingat ibu itu sambil hampir nangis cerita berdarah-darah ke belusukan ke daerah-daerah. Iya betul. Ya. Kita berbicara masalah politik hari ini tentang pemilihan kepala daerah khususnya di Provinsi Riau. Menurut Tuan, kira-kira calon pemimpin pada periode 2024-2029 ini seperti apa? Kalau saya berpendapat bahwa memang pemilu kada ini merupakan momentum ya bagi khususnya Riau dalam menentukan pemimpin kita 5 tahun yang akan datang. Ya, baik provinsi, gubernur, itu juga kabupaten kota. Nah, ini satu kesempatan bagi rakyat untuk menentukan, memilih siapa yang layak, siapa yang pantas. Nah, tentu kita mengharapkan bahwa calon-calon yang maju itu calon yang mempunyai kualitas. Ya, kualitas, kapabilitasnya, track recordnya. Kemudian tak kalah penting adalah masalah moral. Saya kembali pada moral dan moral ya. Karena bangsa kita ini kan dengan dasar falsafah Pancasila itu kan nilai-nilai itu harus melekat. Seorang pemimpin. Nah, itu moral kembali lagi itu. Kita ketahui bahwasanya saat ini yang sudah berlayar kapalnya guys. Ada Muhammad Nasir dengan Muhammad Wardan nih. Dengan Partai Demokrat, Gerindra dan P3. Nah, kemarin tadi malam baru diumumkan pasangan Pak Samsur dengan Mawardi, Golkar, dan PKS. Berarti masih ada satu pasang calon lagi ya, kalau menurut hitung-hitungan saya gitu kan. Mungkin bisa Wahid dan SF Haryanto. Menurut 6 tokoh ini, 6 calon lah,
Kira-kira menurut cara kriterianya seperti apa nih? Saya tidak masuk ke sana ya. Kita tidak tinjau masalah pribadi. Ya, saya tidak masuk ke sana, tapi masyarakat yang harus menilai. Banyak. Dan begitu juga partai politik. Ya. Partai politik jangan sewenang-wenang ya, untuk menentukan calon. Apalagi mohon maaf, memandang calon itu saya punya uang. Sekarang kan uang kan nomor satu. Ya ini yang salah, salah sebetulnya ya. Salah sebetulnya. Karena kualitas calon itu menentukan. Sebab begini ya, seorang calon itu mau maju, tentu dia sudah punya perhitungan. Betul. Ya, dan dia sudah ada pengikut. Contoh saja, saya buka sekarang ini ya. Sepertinya PKS. Ihsan sebagai kader PKS. Ini saya terbuka saja nih pada sore hari ini. Itu pertama nih ya? Iya. Kan Ihsan itu kader PKS. Kualitasnya luar biasa. Dia ahli dalam bidang pemerintahan. Dia seorang dosen intelektual. Ya enggak ya? Betul. Mengapa PKS tidak mencalonkan dia? Kan ini persoalannya. Ya itu saja internal partai. Iya, itu saya kata itu karena mandang uang. Saya susah bohong lah. Karena Ihsan dianggap tidak bisa membuktikan berapa uang dia. Datang yang lain ini. Ini salah bukti. Oleh karena itu jangan terulang lagi cara-cara demikian ini. Karena hampir juga sih kemarin itu nego-nego tadi itu. Iya, saya bilang Ihsan itu walaupun misal dia tak punya uang ya, atau uangnya ada sekian ini, tapi begitu dia masuk calon nanti orang akan mendukung dia. Apalagi dia berada di dunia kampus. Betul. Di mana cara berpikir kita itu? Padahal dia sudah melakukan sosialisasi. Dan dia mendapat dukungan dari grassroots bawah. Betul. Cuma kena tadi itu. No kepeng lah ya. Tasnya ini tidak dapat dibuktikan. Ini isi tas. Dia memang ada syarat untuk maju sebagai calon pimpinan daerah nih guys. Jadi ada elektabilitas, kemudian popularitas. Nah, yang isi tas nih mungkin. Ini ya itu saya bilang, saya biar apa pada partai politik. Kalau Anda ingin dipilih rakyat, ya tolong jaga ini. Karena rakyat tak mau kecewakan. Itu saja ya. Tapi di satu sisi susah juga ya. Memang. Di salah satu kemarin adalah kabupaten sana, partainya diborong tuh. Ya itu lah itu. Baru kemarin juga. Yang tadinya tidak pernah seorang wanita jangan sebagai inilah gitu kan. Tiba-tiba. Jadi kembali ya kan itu. Kita mari pemilu kada itu harus berjalan dengan baik, tetap berpegang kepada nilai-nilai. Saya tidak bisa lepas daripada moralitas itu. Karena akar kita lagi, apalagi Riau. Ini Riau negeri beradat. Harus paham itu negeri beradat itu. Kita mau nyinggung takut salah. Bahaya nih. Oke. Karena sensitivitas ini. Nah, kemudian Tuan kan pernah menjabat sebagai wakil gubernur dan gubernur. Sebenarnya Provinsi Riau ini bagusnya dibuat apa lagi? Kan banyak mungkin kekurangan-kekurangan, apalagi sebelumnya COVID 2 tahun sempat terhenti gitu loh. Nah, apa harusnya yang dilakukan oleh para calon-calon ini? Memang betul ya, Riau ini potensial luar biasa. Dan susah saja Riau ini menggiurkan ya bagi orang luar untuk berstoten di Riau ini, atau mencari posisi juga di Riau ini sangat heavy karena tadi itu peluang untuk mencari, maaf ya, mencari makan atau cari cukup mengingatkan di sini ini sebetulnya, apalagi cari jabatan gitu. Nah, lalu kemajuan pembangunan Riau ini dari satu prode ke prode berjalan dengan baik. Ya, kita tidak bisa menafikan apa yang telah dibuat oleh pemimpin kita masa lalu ya. Ini Riau kan sudah hampir berumur berapa tahun? 63 kemarin. Kan bentar lagi nih. 65 tahun. 65 ya, hampir segitu lah pokoknya. 67 atau 65 ya. Tahun. Nah, dari mulai awal sampai hari ini itu luar biasa. Kemajuannya, apalagi Pekanbaru ya. Gitu. Nah, oleh karena itu dari proses pembangunan Riau yang begitu maju sekarang ini, tetapi masih menghadapi masalah. Kemiskinan masih ada.
Ini kan ya, kemiskinan ekstrem lagi naik lah. Masa-masa terutama, saya mohon maaf daerah-daerah pesisir terutama ya, kayak Meranti itu masih. Kemudian keterbatasan kita bidang infrastruktur masih terbatas, jalan itu kan ya. Tapi mungkin ini sudah berjalan prosesnya. Nah, di masa kepemimpinan Pak Samsuar kemarin kita juga menghadapi kendala juga ya, ingin melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh para gubernur-gubernur masa yang lalu, dan beliau punya suatu pandangan dan pemikiran bagaimana ke depan ini, terutama pendekatan kepada pembinaan ekonomi masyarakat tadi itu dalam mengentaskan masalah kemiskinan ya. Nah, tapi dihadapi oleh COVID 2 tahun ya. 2 tahun, betul. Kebakaran hutan lagi. Nah, sekarang ini udah mulai. Di Roja paling banyak sekarang. Kebakaran hutan tuh tahun berapa itu? Waktu awal beliau tuh. 2018. Iya. Itu dan sampai orang Singapura malah. Ramai-ramai kan, beliau kena serang kan ya. Tapi beliau hadapi dia kesabaran. Tambah COVID ya. Dan beliau juga kena COVID juga jadi. Iya. Jadi memang agak apalah ya, agak stuck sedikit, tapi kemudian berjalan dengan baik ya. Nah, sampailah hari ini kan ya, kalau dia sudah habis, maka sekarang masuklah pilkada ini. Nah, jadi silakan, ini merupakan hak demokrasi untuk menentukan sikap kita ke depan. Tapi yang penting bagaimana gubernur yang akan datang ini betul-betul mempunyai suatu strong ya, kekuatan untuk melakukan satu perubahan yang sangat drastis lah dalam rangka membangun Riau lebih cepat lagi, lebih maju lagi. Riau lebih maju, lebih berpihak kepada masyarakat, rakyat, ya. Bagaimana mengatasi kemiskinan, bagaimana terutama terus terang saya bilang bahwa daerah kepulauan, daerah pesisir ini kan perlu cepat segerakan pembangunan merangkai pulau tadi itu ya. Kalau kita lihat daratan sekarang luar biasa kan, daratan baru ya maju. Tapi ada juga daratan yang agak sana tuh, yang kemarin baru longsor, Temilahan. Iya, Temilahan itu, Temilahan itu kan termasuk daerah yang pesisir juga lah. Ada pulau-pulaunya. Ada pulau-pulau juga itu dan ini daerah-daerah ini yang perlu dipercepat proses pembangunan. Di satu sisi juga kemarin waktu penerimaan siswa baru khususnya di SMA ini kan antara zona-zona juga sekolah mungkin kekurangan karena sekolah negeri ini terbatas, kemudian para yang baru masuk SMA ini juga banyak, dan ada beberapa tempat yang tidak ada sekolah di tempat dia. Iya, masih ada. Masih banyak sekali. Masih banyak. Jadi masalah pendidikan tadi itu. Jadi memang masalah pendidikan harus kita gesahkan cepat. Ya, peningkatan kualitas pendidikan. Dari baik di segi fasilitas, kualitas gurunya ya. Terutama bagaimana memberikan fasilitas kemudahan kepada anak didik dalam meningkatkan pendidikan. Dan bagi anak-anak yang sudah punya stabil ya ekonomi, kemudian kemampuannya bagus, kecerdasan IQ-nya bagus, ini harus kita seleksi dan harus kita bawa ke luar negeri. Disekolahkan ke luar negeri dia sesuai dengan bidang apa yang diperlukan di Riau. Dengan saya harus begitu merebut sekarang. Berarti memang harus ada beasiswa dari provinsi. Ada. Jadi beasiswa provinsi sangat menentukan. Jadi tanpa membedakan daerah. Ya, mana anak-anak yang berkualitas, kemampuan. Nah, kalau bisa ini mulai direkrut dari bawah. Dari sekolah, dari SMP itu sudah bisa direkrut itu sebetulnya. Ya, anak-anak yang bermutu, yang punya IQ yang bagus ya. Ini harus diseleksi dengan baik gitu. Di satu sisi nanti pas pada Oktober 2024 ini terjadi pergantian presiden nih. Prabowo menjadi presiden, kemudian khususnya di Riau ini, karena kan Riau ini tadi seksi tadi itu. Kaya di atas. Minyak, bawah minyak ya. Minyak atas. Nah, bagaimana nanti pemimpin ini bisa mencunkan atau bisa bekerja sama dengan pemerintah pusat atau minimal lobby-lobby di sana tidak menggunakan APBD, kita bisa mengambil dana APBN. Saya itu satu hal yang sangat diperlukan dan mutlak ya. Saat ini kan masih kurang. Saya itu kekurangan itu sebenarnya apa? Kita perlu gini ya, anggota DPR RI kita ini. Saya berkali-kali mengatakan, anggota DPR ini betul-betul lah ya, serius dan tidak bersifat rutinitas saja.
Tapi harus ada terobosan. Mereka itu kompak bersatu untuk memperjuangkan hal-hal yang ada di pusat itu, terutama pembangunan-pembangunan yang bersifat strategis ya, yang bisa diterapkan di Riau. Itu harus diperjuangkan. Harusnya, tapi kan anggota DPR. Iya, kalau hanya rutinitas rapat di komisi, saya kan ada pengalaman ini. Mohon maaf lah, saya pernah berdebat di komisi begini, nggak ada itu. Kalau tidak ada satu robusan, tidak ada satu teamwork kekuatan anggota DPR RI, anggota DPD-nya. Kita berhadapan langsung dengan menteri yang bersangkutan. Nah, tentu kita berkoordinasi dengan gubernur. Jangan gubernur ditinggalkan kan, ini kadang-kadang kan ambil apa pula kan, nah ini saja ambil apa istilah saya itu seolah-olah gubernur itu dianggap apa itu dia mungkin dia mitra, dia kan presiden. Itu jangan berbeda dari 13 calon sekarang inilah calon DPR RI 13 dari 7 dari Riau 1, 6 di Riau 2. Harusnya kan mereka bisa lah untuk mengambil. Dan itu perlu dilibatkan oleh karena itu civil society ya, sangat penting. Ya, sangat penting. Mengimbangi. Empower kekuatan ini harus diimbangi ya dengan civil society, apalagi LAM, FKPMR, dan komponen masyarakat lainnya. Bersama-sama kita berjuang. DPR sebagai lembaga legislatif kan, yang bisa menyuarakan ini dan bisa melakukan pendekatan lobby dengan menteri-menteri yang terkait. Itu yang harus kita lakukan. Ini yang kurang itu. Dia one show sendiri. Ya Pak Man harusnya Tuan juga harus bersuara dong untuk hal kayak gitu. Iya, kan juga. Dengan APBD 13 triliun saat ini, apakah cukup dengan pembangunan itu? Tadi kan masih kurang. Tak cukup. 13 triliun cukup? Belum cukup. Belum cukup kan? Yang penting bagaimana ada proyek-proyek pusat masuk ke Riau ini. Tapi kan memang tidak ada saat ini, tidak ada masuk proyek strategis nasional. Belum masuk. Sebetulnya sudah ada diusulkan. Ya, seperti misalnya pelabuhan Buton Siak kan. Sekarang belum ada apa. Jadi ini karena tidak ada dorongan tadi itu. Atau gengsi, atau memang tidak ada link. Itu tadi itu. Jadi sebenarnya jangan memikirkan daerah ya, tapi kita mikirkan Riau ya. Memang kita kalau udah bicara ini seru guys. Nah, di satu sisi lagi untuk Kota Pekanbaru lah kita melihat sampai saat ini baru Agung dan Markarius. Tadi kan Dr. Isa kan tersingkir tuh. Nah, ibu kota provinsi ini harusnya seperti apa nih untuk calon kepala daerah juga sama, khususnya wali kota ini. Apalagi banjir. Sampah. Terus ya parkirnya. Memang problem Pekanbaru ini ya sangat sulit, di samping memang menyangkut APBD-nya sangat kecil juga ya. 2 triliun. 2 triliun. Sudah cukup itu sebetulnya. Nah, itu tadi kembali lagi itu tergantung pada wali kotanya, bagaimana dia bisa main ya dengan pusat juga ya, hubungan dengan pusat dan hubungan dengan provinsi bersama-sama ya untuk memikirkan kota ini. Karena Kota Pekanbaru ini kota yang sangat berkembang. Mungkin ke depan nanti 5-10 tahun lagi bahwa pusat Sumatera itu berada di Pekanbaru. Ya, oleh karena itu lengkapi fasilitas infrastrukturnya yang lengkap ya. Apalagi menghambati soal kemacetan, orang kan mau cepat kan ya, kemacetan jalan dah mulai sekarang nih. Kemudian harus membuka jalan-jalan baru sebetulnya Pekanbaru ini. Apakah jalan lingkar ya? Kemudian lagi yang tak kalah penting tadi itu demi untuk menjaga kenyamanan, keindahan kota ya. Ini juga tidak bisa lepas juga kan ketertarikan orang kemari kan untuk menarik wisata ya. Wisata dan juga investor datang kemari kan ya. Kalau hotel sudah lengkap bagus ya. Cuma kenyamanan tinggal sini, sampah, banjir, tadi itu ketertiban kendaraan ya. Apalagi mohon maaf yang kecil parkirnya lah. Parkir saja tak teratur kadang-kadang ya. Ini satu hal. Jadi memang memerlukan wali kota yang paham dengan kondisi Kota Pekanbaru dan beliau juga memiliki jaringan yang kuat. Ya, itu yang penting memang. Itu yang penting dengan pusat. Nah, di samping memang dia ahli dalam menata kota ini. Dr. Isan tadi. Sebetulnya tadi itu. Jadi harus orang yang apa? Apalagi Pak Eka. Ini Kota Pekanbaru yang luar biasa. Apa luar biasa aja? Ada berapa sungai Kota Pekanbaru ini?
Sungai Sungai Sahil. Oh, Sungai Sahil. Sungai Sahil, Sungai Sago, Sungai Senaplan. Sungai apa lagi? Sungai Siak. Ya. Ada berapa 4 atau 5 sungai ya? Sungai ya. Ini kan luar biasa nih. Satu kota sungai yang begitu banyak. Tapi coba lihat keadaan sungainya sekarang. Ya, hitam. Hancur kan? Hancur. Sungai Senaplan itu bentuknya. Ya. Sungai Sahil juga. Sungai Sahil gitu juga. Ini kan kalau ini ditata dengan baik, Masya Allah. Jadi wisata. Ini ya. Iya. Terapung ya. Terapung. Betul. Jadi ini yang saya lihat bahwa kota ini memerlukan wali kota yang betul-betul yang kuat ya. Yang bayangan aku sendiri siapa? Tapi ada gambaran. Lihatlah calon yang ada sekarang. Apakah memungkinkan tidak itu kan? Nah itu saya katakan itu peran partai politik sebetulnya. Partai politik berpikir untuk. Iya sekarang kan kendaraan untuk maju itu mau nak mau kan partai politik. Iya itu tadi saya katakan partai politik harus merubah sikap. Itu pandangan saya itu ya. Jangan sitah diperhatikan. Kacau nih negeri ini kacau jadi apa? Iya. Ya di satu sisi isitas juga penting Pak. Kecuali melakukan sosialisasi kan minimal. Iya, orang itu saya katakan tadi, kalau mau maju sudah diperhitungkan Pak. Iya. Memang harus kaidir, apa yang kurang kaidir? Iya. Hah? Iya. Saya terbuka bilang ini dah. Iya. Tapi nggak bisa apa-apa dia. Ya, walaupun sempat kemarin sempat naik duit juga kurang. Iya. Jadi akibat masyarakat juga kadang-kadang di sini ya Pak. Iya. Jadi masyarakat juga tidak mendukung. Ya. Kondisi masyarakat kita sangat miskin dan mereka memang kesempatan money politik itu tinggi. Ya. Ini saya bilang terus terang ya pada kesempatan ini pada cincin tuan-tuan bahwa Riau ini kerawanan money politik dalam pilkada. Betul. Nah, kalau masyarakat tidak hati-hati, terus kata negeri ini bisa terjual. Ya mereka kan berpikiran sekarang gini, nyo gubernur mau indak pun awak tetap gini. Tadi itu masyarakat pragmatis kan? Iya. Merasa bodoh masyarakat. Ini ulah siapa? Ulah pemimpin. Begitu duduk di DPR, nampakkan kekayaan, kemewahan. Enggak, menjadi jabatan ini, nampakkan kemewahan. Mereka hebat ya. Besok kan mereka balik gitu minta uang. Ini akibat. Pun bersama rakyat saya sanggup miskin. Tapi tidak ada. Itu. Mau lah jadi wali kota, jadi gubernur. Bersama rakyat dia saya miskin. Iya. Itu yang saya sulit Kak. Mungkin terakhir, Bapak pernah di P3 nih. Apa yang terjadi dengan P3 yang tidak kita sejarah pertama kalinya dan ini tidak lolos ke Senayan? Ya saya betul langsung ya. saya sebagai orang P3, kader P3 ikut membidani, membesarkan P3 ini ya. Sangat sedih saya. Sedih saya. Ini ulah daripada memang tadi kesenambungan pemimpin P3 itu tidak berjalan dengan baik. Tapi dia bilang saya tidak salah. Salah sih mana salah? Ya salah di atas juga. Ini orang sana tuh maksudnya. Iya, salah tidak bisa. Gitu. Ditambah lagi memang dalam dalam percaturan partai politik setelah reformasi kan terjadi persaingan yang begitu ketat ya. Kembali tadi itu partai banyak modal, P3 itu masuk yang saya katakan kaum duafa ya. Jadi dianggap orang tak ada apa-apa kan. Tapi sebetulnya bukan begitu. Sebetulnya kalau partai ini dipimpin oleh orang yang karismatik, ya, mempunyai pandangan jauh ke depan dalam membangun umatan di Indonesia ini dalam konteks negara kesatuan Indonesia ini bahasa Malaysia itu, dan bisa menerjemahkan dan bisa melakukan satu upaya meyakinkan kepada masyarakat. Ya saya P3 tetap eksis. Tapi ini P3 telah rembong juga oleh percaturan yang 2 kali kena ganti terus kan? Iya. Ketumnya itu bikin dualisme. Iya itu di dalam sini tak kompak. Nah di dalam P3 itu ada preksi lagi. Jadi memang ini suatu problem P3. Nah untuk ke depan saya mumin daripada muktamar P3 harus mendudukkan tokoh partai nanti yang betul-betul diterima oleh semua pihak. Betul. Mungkin terakhir untuk pemirsa, pesan dari Tuan pada Pilkada 2024 ini, mungkin pilihlah dengan bijak, pilihlah dengan tokoh pilihan hati Anda. Mungkin bisa disampaikan.
Baik, Cincin, tuan-tuan dan puan sekalian, saya berterima kasih dengan Eka Putra yang telah mengundang saya di markas Tukman Channel ini. Luar biasa. Biasanya saya yang menanyakan narasumber, sekarang saya ditanyakan oleh Eka. Luar biasa pada pagi hari Jumat ini. Terima kasih. Nah, saya mengimbau, mari kita hadapi pemilu kada ini dengan optimis untuk memajukan Riau ke depan. Kita pandang kita ke depan ini bagaimana Riau ini lebih maju lagi, ya, dan kita pilih pemimpin yang betul-betul berakar di hati rakyat, yang bersempati, yang memiliki moral, memiliki agama yang kuat dalam mengayomi semua suku anak bangsa yang ada di Provinsi Riau ini. Dan mari kita pilih dengan hati nurani kita, tidak memandang duit. Sekali lagi, jangan terjadi money politik, sebab ini suatu perbuatan yang tak dapat dibenarkan baik dalam nilai-nilai kehidupan Pancasila kita, apalagi di segi agama, bahwa memilih pemimpin itu tanggung jawab kita dunia dan akhirat. Mari kita hadapi pemilu ini dengan ketenangan, dengan kesabaran, dengan rasa optimisme untuk majunya Riau ke depan yang lebih cerah lagi. Terima kasih. Baik, itu tadi bincang-bincang saya bersama Datuk Wan Abu Bakar. Kita akan tunggu pada tanggal 27 Agustus nanti, KPU akan meresmikan atau mengumumkan siapa calon Gubernur Riau Provinsi Gubernur Riau 2024-2029, dan pada tanggal 27 November nantinya kita akan memilih. Pilihlah dengan hati sendiri, betul apa yang dikatakan untuk Wan tadi, jangan melihat dari uang saja, pilihlah dengan hati. Saya Eka Saputra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.